TV merilis sebuah video wawancara dengan David Eder yang berjudul UFO and Area 51. David Eder at Area 51, Advanced Symbiotic Technology. Seperti inilah kira-kira isi wawancaranya. Then we had to get on a DC-9 from White Sands and leave for the dry lake bed, which is called Groom Lake in Nevada. There were twin 10,000-foot runways there and hangars and a 42,000-acre Air Force base. Setelah sampai, kami naik mobil golf dan menuju hanggar tengah yang merupakan hanggar tipe datar yang sangat rendah, tetapi di dalamnya sangat besar dengan ukuran sekitar 4 lapangan sepak bola. Kami berhenti di sana dan keluar dari mobil golf. Kami hanya diam di sana. Hanggar itu kosong, saya pikir ini menarik. Beberapa menit kemudian, lampu kuning dan merah kecil menyala lalu muncul dari lantai rel kecil dengan rantai. Mereka menuju sekitar semua pintu dan kemudian seluruh lantai turun ke bawah seperti lift. Kami turun sekitar 20 lantai. Ketika kami sampai di sana, ada banyak berbagai pesawat. Kemudian kami menuju salah satu ruangan besar di mana ada sesuatu di dalamnya. Ruangan itu terang seperti jika Anda pernah melihat mobil di dalam Pine Booth. Ada lampu horizontal tersebar di seluruh ruangan. Ini membuat tidak ada bayangan di Pine Booth. Sama dengan ruangan ini, tidak ada bayangan. Itu berarti karena tidak ada bayangan sehingga apapun yang sedang Anda kerjakan, Anda dapat melihatnya tanpa gangguan penerangan. Hal pertama yang berbeda tentang ruangan ini adalah mereka menarik penutup besar dari suatu benda. Benda ini sangat menarik. Itu adalah mesin yang seukuran bus sekolah dan mesin ini adalah versi yang jauh lebih besar dari yang saya buat. Mesin ini juga adalah mesin penahanan fusi magnetik listrik tetapi lebih canggih dan kuat. Jika dibandingkan dengan mesin saya itu seperti mesin saya adalah model A dan mesin ini adalah Ferrari. Maksud saya perbandingannya luar biasa jauh, tetapi ini adalah jenis mesin yang sama dan mesin ini rusak tepat di tengah inti. Terdapat lubang dengan diameter sekitar 4 kaki di mesin ini, dan itu adalah hal pertama yang saya perhatikan. Ketika saya mendekati mesin itu, ada bayangan di mesin. Ketika saya mengulurkan lengan saya ke mesin, ada bayangan di mesin tetapi tidak ada bayangan di atas meja. Jadi bayangan di mesin bukan disebabkan oleh cahaya, tapi mesin ini mengenali radiasi dari tubuh saya. Ketika saya menjauh dari mesin, bayangannya menghilang dan ketika saya mendekat bayangannya pun kembali. Ketika saya meletakkan tangan saya di mesin, pola pusaran yang sangat menarik akan muncul dimanapun kulit saya bersentuhan dengan mesin. Jadi saya berpikir, wow, mesin yang peka terhadap panas ini mengenali gelombang panas tubuh saya seperti itu. So I pulled my cell phone up on the engine and started walking over it, and it was huge. It was radically different than mine because it was just so much of a different design. There was no wiring. Now my engine was covered with miles of wiring. Mesin ini terlihat basah tetapi tidak basah, terlihat sangat licin tetapi tidak licin dan terlihat matte tetapi juga memiliki tekstur. Ketika pertama kali menyentuhnya, mesin ini dingin sedingin ruangan ber-AC. Tetapi beberapa menit kemudian suhu mesin ini menjadi suhu tubuh saya secara instan. Saya tidak tahu logam campuran manapun dapat melakukan itu, jadi saya pikir mesin ini bukan berasal dari sini. Saya berjalan di atas mesin. Saya menuju tempat sel utama berada dan akselerator partikel. Ada lubang di sana dan saya turun ke dalamnya. Saya turun ke dalam lubang di mesin dan dindingnya sangat amat halus. Ledakan suhunya seperti mesin buatan saya. Yang menarik dari logam mesin ini adalah Anda bisa menggosokkan tangan Anda ke bagian mesin yang robek. Itu bergerigi, tetapi Anda tidak akan melukai tangan Anda. Karena mesin ini sangat halus, lebih seperti daging yang robek daripada logam. Ketika saya memanjat untuk kembali ke atas mesin, saya tahu setelah melihat beberapa bagian interior dan cara itu dibangun, saya sudah cukup dengan apa yang sedang terjadi. Ketika saya membungkuk untuk turun dari mesin, saya meletakkan tangan saya kembali ke mesin. Sesuatu yang menarik terjadi. Alih-alih garis gelombang halus yang bagus, polanya sekarang terlihat seperti tornado kecil yang keluar dari semua ujung jari saya, bergerak melalui logam mesin. Dan ketika saya menarik tangan saya kembali,
Polanya mulai sedikit tenang dan kemudian saya menyadari benda apa ini. Ini adalah mesin simbiosis. Mesin ini hidup. Jadi apa yang terjadi adalah ketika pilot duduk di kursinya, ada gelombang pikiran yang menggerakkan mesin. Mesin ini tidak mengenali radiasi gelombang panas, tetapi mengenali energi mental. Mesin ini mampu melakukan hubungan simbiosis dengan pilot. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengetahui urutan pembakarannya. Mereka mengatakan tidak ada kabel atau sirkuit. Tentu saja tidak ada, karena otak pilotnya lah kabel dan sirkuit itu sendiri. Mesin membutuhkannya untuk melakukan semua fungsinya. Sebagai imbalannya, pilot tahu persis apa yang dirasakan mesin dan bagaimana perasaan pesawat ruang angkasa. Seluruh pesawat mungkin adalah simbiosis. Mungkin banyak orang yang tidak percaya cerita seperti itu adalah fakta yang sesungguhnya. Benarkah ada anak jenius seperti itu yang bisa belajar secara otodidak dan bisa merancang sekaligus membuat mesin fusi nuklir saat remaja? Jika ada yang tidak percaya, maka maaf, saya hanya bisa mengatakan bahwa orang bodoh yang merasa dirinya paling benar itu tidak akan pernah mengerti dunia orang jenius. Setelah menyimak wawancara ini, saya pun seketika mengerti mengapa sains dan teknologi Amerika begitu mumpuni. Salah satu alasannya karena terlalu banyak jenius antar bintang yang lahir di Amerika Serikat.